Hai guys, ketemu lagi guys sama Mbok D sambil minum kopi, sambil dandan. Panas. Tapi panasnya kopi tidak sepanas kalau kita disakitin orang guys, ya. Apalagi disakitin sama kenalan gitu ya. Ya begitulah guys. Pada intinya Mbok D nih kalau ngevlog memang banyak ngomong karena Mbok D ngevlognya ya berbicara mengenai kehidupan gitu deh guys ya. Aduh, tanganku kena bedak. Mengenai kehidupan hari-harinya Mbok D yang memang Mbok diceritakan gitu ya. Jadi kalau cerita nggak ngomong bagaimana guys, kan harus ngomong-ngomongan gitu ya. Inilah kisah kehidupan Mbok D. Jadi apa, Mbok D nge-YouTube ini seperti orang yang nulis bersejarah ya guys. Jadi mungkin ini sejarah hidupnya Mbok D. Aduh guys, bedaknya kematian. Kebanyakan. Jadi sejarah kehidupan Mbok D. Pasti Mbok D ngomong dong. Jadi seorang mantan janda tua atau seorang cerita bocah cilik yang dijual sama bapaknya sendiri umur 9 tahun gitu guys. Terus mungkin ada yang heran gitu ya, kok begitu saja diceritakan gitu ya. Mbok D mau menceritakan hal ini supaya mengingatkan setiap orang-orang yang punya anak perempuan disayangi gitu ya, karena perempuan itu lemah. Nah apalagi kalau masih kecil, apakah kita semuanya pernah sadar gitu bahwa di luar sana tuh tidak seperti apa yang kita pikirkan gitu ya. Nah jadi Mbok D itu di sini menceritakan betapa baiknya kalau kita tuh punya anak disayang ya. Anak perempuan terutama gitu ya. Tentu aja anak
laki-laki pun sama. Cuma maksudku inilah nasib seorang Mbok D gitu ya. Anak perempuan yang masih di bawah umur, masih naik kelas 3 SD, dipaksa harus bekerja supaya bisa membantu orang tua. Nah itu gimana ya guys? Mbok D ya nggak menyesal gitu karena itu sudah berlalu ya. Bapaknya Mbok D pun sudah almarhum, jadi Mbok D nggak mungkin gitu tetap sakit hati bertahun-tahun. Enggak guys. Walaupun dengan proses Mbok D harus mengikuti terapi dan psikologi supaya Mbok D itu bisa hidup normal seperti orang lain gitu ya. Nah jadi maksud daripada vlognya Mbok D di sini, Mbok D itu menceritakan kehidupan Mbok D. Ya tentu aja harus bicara gitu ya, ngomong gitu. Karena kalau vlognya Mbok D itu masak-masak atau cuma masak-masak tok, bukan cuma guys, satu arah gitu ya. Mbok D kan sudah bilang vlognya Mbok D ini vlog sembarang kalir, cerita kehidupan Mbok D. Tentu aja juga vlognya Mbok D ada vlog masak juga, tapi masak ala kadari guys, karena Mbok D bukan bener-bener koki gitu, bukan guys. Masak untuk hari-hari. Mbok D bukan kayak rekan-rekan yang di luar sana yang wih pinter masaknya enak gitu. Maksudnya Mbok D bisa masak enak juga, cuma Mbok D itu bukan penulis resep gitu loh ya. Jadi masak ala kadare. Mbok D kerja di restoran ya, restoran besar tuh, kantin besar guys ya. Mbok D bisa belajar masak di situ, diajarin gitu ya, karena yang kerja di situ kebanyakan tuh bisa langsung diajarin sampai bisa masak gitu ya, karena tiap hari kan. Tapi bukan berarti Mbok D itu kontennya masak tok atau enggak guys, bercerita. Jadi kalaupun Mbok D masak, Mbok D pun cerita gitu ya. Jadi cerita masa lalu. Bukan berarti apa yang Mbok D masak tuh ada resepnya gitu. Enggak guys, Mbok D masak untuk hari-hari biasa gitu ya. Kayak gitu guys. Jadi Mbok D makanya cerita hal-hal kayak gini karena supaya maksudku supaya orang yang melihat itu mendengar dan insya Allah tuh bisa dipelajari gitu guys, betapa
penderitaan seorang Mbok D kelas 2 SD dipaksa harus kerja gitu loh. Itu tidak enak sekali guys ya. Jadi nasib bocah cilik yang dia harus ngikut orang yang tidak dikenal, bahasa Indonesia aja tidak mengerti gitu guys ya. Karena kita kan di Jawa nggak pakai bahasa Indonesia guys, ngomongnya Jawa terus gitu kan. Nah jadi bahasa Indonesia itu untuk orang yang sekolah gitu kan. Yang penting ngertinya cuma sedikit aja ya. Bahasa Indonesia tuh dulu. Karena apa guys? Ya itu tadi cuma 2 tahun di sekolahan dan itu masih anak kecil ya. Terus sekolah itu di Jawa dulu di tempatku ya. Kita pun pakai bahasa Kromo Inggil ya. Jadi bukan bahasa Indonesia gitu. Bahasa Indonesianya dicampur tapi sedikit sekali gitu loh. Jadi boleh dibilang Mbok D nggak ngerti apa-apa, tidak mengenal bahasa Indonesia, tidak mengenal apa-apa, dan Mbok D harus semua belajar sendiri ya, melalui apa ya, hal-hal yang menyakitkan gitu ya. Nah, jadi maksudnya di sini bukan Mbok D itu cuma cuap-cuap doang, ngevlog kok cuma cuap-cuap doang gitu ya. Ya terus kalau nggak cuap-cuap gimana guys? Masa mau nulis kan juga nggak mungkin gitu kan. Nah, jadi maksudku dari semuanya ini ya mohon maaf gitu. Inilah vlognya Mbok D yang cuap-cuap doang, tapi mudah-mudahan tuh bisa ada hikmahnya gitu guys. Jadi anak perempuan itu lemah ya, apalagi umur 9 tahun guys. 9 tahun tuh masih kecil. Pasti di luar sana ada yang punya anak umur 9 tahun. Coba dites guys, anak 9 tahun tuh bisa apa gitu loh. Ya memang bantuin di rumah itu biasa gitu ya. Sama keluarga biasanya dulu ini guys suka ngambil air gitu. Apa namanya, ngangsu. Ngangsu ngambil air. Tapi itu sama keluarga beda guys ya. Kalau kita ikut orang itu belum lagi kena cacian guys, caci maki gitu ya. Orang tersebut pun nggak sabar adanya mengajari anak yang masih ingusan, bukan anak dia lagi gitu kan. Nah, jadi karena bapakku menuakkan aku guys supaya bisa kerja, nggak 9 tahun pun dia ngomongnya udah 15 tahun. Nah aku juga nggak nyalain guys untuk keluarga itu apa yang dia bisa menang-menang ya sama Mbok D gitu ya. Tidak seharusnya semenang-menang, tapi karena namanya juga manusia guys,
ada kekurangan dan kelebihan. Mungkin menurut pemikiran mereka gitu ya. Orang udah umur 15 tahun kok masih goblok. Karena itu tadi guys, yang sebenarnya bukan umur 15 tahun ya. Jadi ya nggak nyalain gitu lah. Karena semuanya itu bapakku yang membuat umur sekian gitu. Orang lain kan nggak tahu guys. Orang lain kan tahunya seperti itu ya, mungkin bener gitu kan. Nah, jadi maksudku di sini cobalah gitu apa, sayangi anak-anak perempuan gitu, jangan telantarkan karena kasihan. Kalau sudah besar sih nggak apa-apa guys, memang harus kerja gitu ya, bantu orang tua. Tapi untuk umur 9 tahun itu guys, ya Allah, itu masih kecil ya. Nah jadi apa namanya, Mbok D dari pengalaman itu guys, akhirnya Mbok D itu jadi orang yang sensibel gitu ya, suka takut dan menghadapi segala macam, nggak berani karena udah sering dimaki-maki gitu ya. Jadi setiap kali ada apa-apa gitu Mbok D suka takut dulu. Akhirnya kayak gitu guys, apa ya, aku cuma lihat ya positifnya aja. Tuhan tuh maha adil, maha kuasa. Walaupun Mbok D sampai saat ini masih hidup seger buger gitu ya, tapi luka-luka yang luka-luka di hati itu guys, itu sembuhnya susah ya. Karena apa? Manusia punya hati ya kan, manusia bisa merasakan gitu. Nah, rasa sakit hati dan kecewa itu sembuhnya susah guys. Tidak secepat apa yang kita pikir ya. Dan kesembuhan itu perlu pertolongan ya. Pertolongnya gimana? Ya itu tadi secara logis, secara gimana ya guys, psikologi itu kan juga salah satu yang menuntun Mbok D bagaimana cara berpikir yang seharusnya gitu ya. Seharusnya itu gimana? Yang seharusnya itu ya pikir yang logis gitu guys. Dulu Mbok D nggak bisa gitu mikir yang logis ya. Karena apa? Tunggu mampet. Karena itu tadi kebanyakan kecilnya itu guys, bukan kecilnya deh. Jadi ya gitu guys, Mbok D itu masih anak-anak guys. Ya bukan anak-anak lagi, masih kecil kan. Kan Mbok D naik kelas 3. Terus maksimal itu 10 tahun guys ya.
itu maksimal ya guys. Sedangkan Mbok D sendiri itu ya zaman dulu ya guys. Ini mohon maaf ya kalau Mbok D cerita tuh ini seadanya. Zaman dulu tuh pakai celana dalam aja enggak guys ya, umur 9 tahun enggak pakai celana dalam, baju satu nempel di badan, yang itu pun dicopot kalau mandi aja gitu kan. Nah disitulah guys, maksudnya sebenarnya ini pedih gitu ya. Nah jadi Mbok D itu cerita seadanya di sini. Ya inilah kehidupan Mbok D. Bukan Mbok D membuka aib gitu ya. Inilah kisah nyata seumur, maksudnya kehidupan Mbok D seperti ini. Jadi tidak ada yang harus ditutupi. Tidak ada yang di sini Mbok D simpen. Jadi umur sekian itu dulu, zaman dulu ya guys. Mungkin sekarang itu beda zamannya ya. Dan zaman sekarang itu nggak mungkin anak kecil itu masih kecil udah pakai celana dalam gitu guys. Karena kehidupan Mbok D itu ya juga karena orang nggak punya ya guys. Jadi anaknya banyak, buru-buru mikirin celana dalam gitu kan. Ya kayak gitu guys, Mbok D pergi jauh sejauh itu, kasarnya celana dalam aja nggak pakai gitu ya. Sehingga suatu hari orang tersebut pun pernah melihat Mbok D gitu, maksudnya nggak pakai celana dalam. Ya Mbok D dimarahin gitu, dia pikir tuh dengan sengaja gitu kan. Ya memang nggak pakai celana dalam dari sononya gitu, dari tempatnya Mbok D, dari keluarga. Memang zaman dulu, bukan apa guys, mungkin itu ya keteledoran orang tua aku ya kali. Karena aku umur sekian, umur kelas 2 SD itu mau gimana celana dalam kalau nggak dikasih sama orang tua atau dibelikan atau dibikin, mana ada guys. Mungkin untuk orang yang seumur Mbok D saat ini ya, zamannya itu mungkin akan mengerti. Zaman dulu tuh tidak care gitu, tidak peduli. Anak-anak tuh mau pakai celana dalam kayak mau enggak, kayak nggak ambil pusing gitu guys ya. Mungkin bukan berarti tujuannya jelek, enggak guys, karena memang ya seperti itu gitu adatnya ya. Jadi nggak ada orang yang memikirkan sejauh itu, dan ya tidak peduli, karena mungkin buat orang tuaku lah, mana ada sih pikiran yang aneh-aneh gitu ya. Tapi apakah sadar di luar sana itu setiap manusia itu berbeda gitu ya. Apakah ada yang memikirkan nasibnya Mbok D? Suatu saat Mbok D itu ya bertumbuh gitu ya, korban daripada orang-orang yang tidak bertanggung jawab gitu ya, orang laki-laki yang tidak bertanggung jawab. Betapa teganya sama Mbok D bisa berbuat seperti itu gitu ya. Nah, hal itu semuanya guys Mbok D alami ya. Sehingga itu terluka guys, itu melukai hidupnya Mbok D gitu ya. Dan luka itu, trauma ya guys, itu kadang tuh masih ada gitu, semeriwing di benaknya Mbok D gitu, masih ada ya. Walaupun Mbok D sudah terapi, sudah sehat,
Nah, jadi maksudku di sini ya guys ya, kayak gitu tadi. Mbok De bercerita seperti ini. Ya memang modalnya ngomong gitu guys ya. Karena kadang orang tuh, oke, mungkin zaman sekarang sudah nggak ada guys. Apa kemiskinan seperti waktu Mbok De kecil itu udah nggak ada, aku rasa ya. Karena makin lama manusia ini makin cerdas gitu ya. Dan tidak mungkin gitu menelantarkan anak umur 9 tahun harus bekerja supaya membantu orang tua. Mbak De percaya itu udah nggak ada lagi gitu kan. Nah, jadi inilah pengalaman hidup Mbak De. Dari umur sekian sampai saat ini kadang Mbak De itu ya apa gampang, bukan gampang guys. Seringkali saat ini kalau orang bicara seperti apa gitu, Mbak De kecewa gitu guys. Karena selama ini Mbak De tidak menyusahkan orang, Mbak De hidup seperti apa yang Mbak De bikin, dan selalu Mbak De walaupun seperti ini, Mbak De lah yang selalu menolong orang gitu kan. Tapi ya itu guys, yang tidak adilnya kenapa selalu Mbak De yang kena gitu ya, maksudnya yang kena bulian, yang kena sasaran. Ini di kehidupan nyata guys, jadi bukan di media sosial aja gitu ya. Sampai di kehidupan Mbak De yang nyata seperti ini gitu ya. Kadang Mbak De ya cukup meresahkan aja gitu guys. Kayaknya hidup ini tidak adil. Ternyata dari zaman dulu sampai sekarang kok keadilan tuh nggak ada gitu. Kadang-kadang itu ada pertanyaan dalam kehidupan Mbak De guys. Makanya Mbak De selalu berbicara di sini. Karena kalau hati yang luka dari kecil sampai dewasa gitu guys, akhirnya orang tersebut pun akan minder, tidak percaya diri, kasihan gitu ya. Nah, inilah salah satu kehidupan Mbak De. Ya Mbak De bersyukur gitu saat ini Mbak De sudah sembuh melalui pertolongan yaitu tadi terapi psikologi, sehingga Mbak De itu bisa berpikir dengan jernih. Dan Mbak De tidak pernah mengalami ketakutan lagi seperti dulu. Seolah-olah Mbak De ini orang yang terakhir, tidak berguna lagi gitu kan. Sebenarnya kan nggak gitu guys. Karena itu pengalaman yang zaman dulu Mbak De seringkali dihujat gitu ya. Jadi seolah-olah hujatan itu nyata dalam kehidupan Mbak De, bahwa Mbak De itu manusia yang tidak berguna, yang paling terakhir, apalagi nggak sekolah gitu kan, hitam, pesek lah segala macam. Itu hujatan zaman dulu guys ya. Nah, maka dari itu guys, inilah cerita kehidupan Mbak De. Alhamdulillah saat ini Mbak De sudah sembuh dan sudah sehat. Walaupun rumah tangga pernah gagal yang Mbak De pimpin, memimpin rumah tangga yang gagal, tapi nggak apa-apa guys. Saat ini Mbak De memimpin rumah tangga lagi, ya dengan perceraian yang membuat goncang dunia. Itulah kehidupan Mbak De. Jadi ceritanya Mbak De itu tidak ada akhirnya. Sebelum Mbak De itu memang akhir di dalam dunia ini gitu ya. Jadi Mbak De akan bercerita terus guys, karena ini kisah nyatanya Mbak De. Kenapa Mbak De harus menderita, tidak boleh cerita gitu loh ya. Jadi kalau orang sengsara itu tanya sama Mbak De sudah mengalami semuanya, kesengsaraan dan kesusahan gitu ya. Inilah kehidupan Mbak De. Memang saat ini Mbak De menikmati hidup bersama suami berondong, bekerja di perusahaan yang besar, dikasih kepercayaan yang luar biasa. Ini buat Mbak De bonus hidupku ya guys ya. Jadi Mbak De sudah membesarkan kedua anak yang
dengan mencapai apa yang mereka cita-citakan. Dan saat ini Mbok D hanya bisa menikmati kehidupan Mbok D. Bukan Mbok D kedengarannya egois gitu ya, Mbok D sudah banyak guys, juga menolong keluarga yang lain, kakak, beradik semuanya guys ya. Dan saudara-saudara juga gitu ya. Nah, jadi saat ini Mbok D menikmatin hidup aja, karena Mbok D juga menikmatin kesembuhan. Jadi pada intinya Mbok D ngomong-ngomong ini mudah-mudahan ada hikmahnya guys. Ya maka dari itu guys, kalau hanya mendengar sepintas saja memang tidak akan mengerti. Nah jadi ini vlognya Mbok D ini memang harus didengerin sampai habis. Karena apa? Kalau enggak cuma hanya secuplik-cuplik aja, enggak mengerti maksudnya apa gitu guys ya. Karena inilah kisah kehidupan Mbok D, mantan janda tua yang telah dinikahin berondong bule. Ini semuanya ada ceritanya guys. Saat ini bonus hidupnya Mbok D nikmatin. Mbok D tidak harus memikirkan apa yang orang lain pikir, karena orang lain itu berhak memikirkan apa aja gitu guys ya kan. Oke, saat ini Mbok D sudah selesai dandan, ceritanya bersambung ya guys. Jadi Mbok D sekarang udah selesai dandan, harus berangkat nguli. Mbok D nguli ini dengan senang hati guys, karena Mbok D bangga bisa nguli di Jerman gitu guys ya. Menikmatin hidup bersama suami berondong bule. Oke, kita sambung lagi ceritanya Mbok D. Mudah-mudahan tidak bosan, karena ini cerita kisah nyata kehidupan Mbok D dari kecil sampai saat ini guys ya. Terima kasih guys yang sudah menyimak, mudah-mudahan bermanfaat dan sehat-sehat selalu guys. Positive thinking itu membuat hidup kita jadi positif guys. Nah, ketemu lagi di video berikutnya guys. I love you, bye bye.